Jadi walaupun dibantai habis-habisan ini, Gaza itu nggak akan punah. Tidak akan punah-punah, karena skenario-nya Allah akan menangkan. Maka Rasulullah menghibur, menepuk pundak Ibnu Hawalah, Abdullah bin Hawalah Al-Azi. Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji hitam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di bumi Al-Aqsa atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Ketika mereka menjajah Palestina sejak Nakba tersebut, setiap ada perlawanan, mereka siapkan dokumentasi. Jadi waktu zamannya media ini belum secanggih sekarang, bagaimana semua orang bisa akses, media kan terkontrol sentralisasi. Bagaimana komunikasi yang sampai ke masyarakat sudah terfilter sesuai dengan keinginan si pemilik media. Nah, jadi setiap ada perlawanan dari rakyat Palestina, itu selalu ada kameranya. Tapi pembantaian mereka nggak pernah ada. Betul. Jadi itulah materi-materi yang dipakai untuk menjadikan Islam ini jadi Islamofobia, bahwa Islam ini adalah agama kekerasan, gitu, agama yang ekstrim, bom bunuh diri segala macam gitu. Kan orang siapa yang mau beraninya ngelakuin bom bunuh diri ini tuh kayak gini nih orang Islam kan gitu. Jadi ibaratnya jadi alat untuk mendiskreditkan orang Islam. Itu pola itu kan sekarang mulai nggak terkontrol, Ustaz. Karena sekarang media begitu mudah diakses, kan mereka sendiri yang buat medianya sebenarnya kan, sosial media segala macam. Sekarang lagi menggigit balik karena dengan adanya mudah akses ini, orang jadi tahu sesungguhnya. Ini di luar rencana sepertinya, Ustaz. Betul. Nah, kalau seperti ini, plan-plan mereka bisa nggak terjadi dong, memperlama proses mereka untuk mendapatkan Solomon Temple ini, atau juga Gaza habis, Palestina jadi milik mereka dong. Gitu. Apakah mereka ini udah diprediksi dalam Quran? Ini bisa terlihat dari berbagai macam fragmen sejarah mereka ya. Dan fragmen sejarah mereka seperti dalam kejadian di mana mereka dulu diperbudak oleh Mesir. Kemudian pada akhirnya Mesir pun mereka kalahkan, mereka hancurkan. Ya, Irak pun sama kan, dengan isu WTC kemarin habis tuh dibombardir Irak. Saddam Hussein tumbang habis tuh kaum muslimin dibombardir. Jadi bagaimana setiap momen itu mereka ciptakan, walaupun pada akhirnya itu menggigit mereka, dan itu sudah pasti sebenarnya bahwa ambisi mereka itu tidak akan pernah terbukti, tidak akan pernah berwujud sehebat apapun mereka. Apabila mereka menentang dakwah Allah dan Rasulnya. Padahal pelajaran itulah yang mereka saksikan ketika mereka dulu menyaksikan bagaimana mukjizat Allah berikan pada Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Semua trik-trik Firaun tumbang di hadapan mereka. Ya. Padahal udah ada contohnya ya? Sudah ada contohnya. Itu tadi, mereka tidak pernah mengambil pelajaran. Tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Dan itulah kenapa kisahnya diulang-ulang dalam Al-Quran. Supaya itu menjadi pelajaran bagi mereka. Maka dalam Al-Quran, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat, itu Allah ulang-ulang. Hei Bani Israil, ingatlah kenikmatan yang aku berikan pada kalian. Ingatlah kenikmatan yang aku berikan pada kalian. Allah itu sebetulnya menjaga mereka. Sebagai contoh, ketika mereka keluar dari Mesir, 600.000 orang. Dipimpin Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, mereka kan pergi dari Mesir, itu menyeberang, sekarang ada terusan Suez kan. Nah, tidak jauh dari Suez itu mereka menyeberangi Laut Merah. Kan mereka kepanasan. Allah manja mereka. Wa kirim awan, yuzilhumul ghamam. Mereka dinaungi awan. Kemudian di jalan mereka lapar dan haus, ya. Allah beri mana dan salwa. Apa? Mana dan salwa, makanan yang ada dalam surat Al-Baqarah kan, mana dan salwa. Mana itu adalah sejenis burung, burung dara, kayak burung puyuh lah, dan itu sangat jinak sekali. Itu mereka ambil dan bisa mereka makan, mereka sembelih ya, dan mereka bakar, mereka goreng, itu jadi makanan buat mereka. Soalnya binatang itu datang emang untuk dimakan gitu? Untuk dimakan. Jadi itu sebagai anugerah dari Allah ketika mereka lapar selama perjalanan dari Mesir menuju ke Palestina. Planning Allah begitu sebetulnya. Kemudian mereka diberikan salwa. Salwa itu adalah di mana hujan ketika turun itu menumbuhkan kayak jamur. Nah, lendirnya itu kalau ditampung itu akan menjadi agar-agar yang membuat mereka segar.
Kemudian haus, Allah berikan mukjizat pada Nabi Musa. Pukul batu dengan tongkatmu tuh keluar air. Jadi sebetulnya mereka selalu Allah dampingi. Nah itu mereka tidak sadar. Kejadian demi kejadian itu menunjukkan bahwa Allah selalu bersama mereka. Tapi karena mereka tidak pernah bersyukur, nikmat Allah itu mentah lagi. Hingga mereka kembali pada ambisi nafsu mereka hancur lagi. Ambisi mereka hancur lagi. Mereka tuh sebetulnya itu, tapi tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Karena merasa dirinya lebih pinter. Itu dia, sombongnya Sombong. ini, angkuhnya inilah mereka. Hal itu yang membuat mereka hancur karena perbuatan mereka sendiri. Jadi walaupun dibantai habis-habisan ini, Gaza, itu nggak akan punah. Tidak akan punah-punah, karena skenario-nya Allah akan menangkan. Sekarang pertanyaan terakhir, Ustaz. Sebelum nanti kita akan mungkin membahas sesuatu yang insya Allah ini makin menarik ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau Palestina sekarang ini menang, apakah kemudian itu jadi tanda kiamat? Atau banyak juga sekarang ini banyak yang kemudian nggak mendukung Palestina karena takut kiamat gitu. Karena takut kiamat. Ya saya memang nggak setuju genosida, tapi kalau saya dukung ntar kiamat lagi gitu kan gitu. Itu gimana, Zat? Berangkat dari kisah ya, ketika perang melawan Bani Mustalik, itu perang yang sangat pelik. Padahal musuh ini Bani Mustalik itu tidak begitu kuat lah dibandingkan dengan musuh-musuh sebelumnya. Perang Badar saja 1 berbanding 3 menang, apalagi ini kan. Tapi kok susah mereka, walaupun pada akhirnya menang, tapi harus mengerahkan banyak energi dan waktu banyak untuk mengalahkan Bani Mustalik. Efek dari peperangan ini, walaupun mereka menang, Rasul dan para sahabat menang, itu lelahnya luar biasa. Nah kata Rasulullah SAW, "Hei Abdullah ibnu Hawalah al-Azdi, ya Abdullah ta'an, ya tahawal hadal makan, kelilingi tempat ini, ya wabhas anil ghanaim, carilah ghanimah, apakah kambing, unta, sapi, bawa sini kita makan sama-sama. Kita bakar ikan, bakar daging sama-sama." Keliling berjam-jam tidak dapat. Kembali dengan wajah lelah dan tangan kosong. Maka Rasulullah menghibur, menepuk pundak Ibnu Hawalah, Abdullah bin Hawalah al-Azdi. "Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di bumi Al-Aqsa atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian." Sekarang bendera pasukan-pasukan Islam apa? Panji hitam itu. Dan isu Gaza ini membuat semua kekuatan ini berkumpul di sana. Kalau itu terjadi, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. iya. Karena itu takdir, dan itulah arti fananya dunia. Ini imtihanul iman, ujian buat kita. Ujian buat kita. Dengan kita atau tanpa kita itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Betul. Dan Allah polanya yang punya Allah semua. Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi memang kita harus menerima takdir itu, bahwa memang dunia ini sementara. Iya, benar-benar. Dan kematian itu pasti. Iya, Dan jangan ditakuti sebetulnya kiamat. Kenapa jangan ditakuti? Karena ditakuti ataupun tidak kan pasti terjadi. Ini pelajaran penting dari kisah Bani Israil juga nih. Di zaman Nabi Daniel. Ada Nabi Daniel itu? Ada. Aduh, saya baru tahu sekarang. Nabi Daniel itu. Nabi Daniel ini makamnya ada di Mesir. Berdampingan dengan makam Nabi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu Nabi itu? Nabi, saya yakin beliau Nabi. Oh. Nabi yang di luar 25 Nabi dan Rasul. Kan Nabi ada 124.000 orang. Ada dan namanya pun ada di Quran. Namanya pun ada di Quran. Yang menarik Pantas nanti jadi satu Nabi. Nabi ada yang menarik tuh. Nabi Zulkifli. Itu bukan nama asli, itu kaunia. Aslinya? Zu artinya yang punya. Kifal itu candi. Zulkifli yang punya candi. Kira-kira dari mana? Oh. Apakah kemudian ada hubungannya dengan Candi Borobudur? Nanti kita bahas. Aduh, mengutik lagi yang lain. Kemudian, nah Nabi Daniel ini terkenal, apapun yang beliau minta Allah kabulkan. Nah Bani Israil ini takut dengan kematian. Siapapun saya kira takut dengan kematian, termasuk kita kan, termasuk saya. Nah, makanya mereka berpikir kemudian, Nabi kita kan kalau minta pasti Allah kabulkan. Oh benar juga, terus apa maksudnya? Kalian takut mati nggak? Ya takut mati.
Bagaimana kita bisa ibadah dengan khusyuk kalau bayang-bayang kematian terus kematian terus membayangi kita? Nah, kita nggak akan khusyuk ibadah. Mintalah mereka pada Nabi Daniel agar Allah mencabut kematian itu dari kita. Mau hidup selamanya gitu. Nah, kata Nabi Daniel, gila ya kalian. Apa kalian tidak beriman pada takdir Allah? Kami beriman, tapi bagaimana kami bisa khusyuk beribadah kalau kami selalu ditakuti oleh kematian, bayang-bayang kematian? Akhirnya qadarullah dikabulkan Allah. Nabi Daniel berdoa agar kematian dicabut dari mereka, dikabulkan Allah. Senangnya bukan main ketika mereka tahu bahwa Allah mengabulkan doanya. Bayangan mereka hidup tanpa kematian enak, nyaman, bebas, merdeka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru masalah makin tumbuh. Lebih susah hidup, lebih hancur hidup tanpa kematian. Contoh, orang sakit parah, nggak mati-mati. Kebayangkan seumur hidup dia sakit. Kemudian di rumah yang tadinya ada 4 orang, mungkin masalah sedikit. Makin lama makin ramai masalah, makin numpuk. Di situ pada akhirnya mereka paham, hidup tanpa kematian. Akhirnya minta mati. Akhirnya mereka balik bertobat pada Allah dan mereka minta agar kematian itu dikembalikan pada mereka. Mungkin mintanya kurang komplit ya. Minta dalam keadaan nggak mati-mati tapi sehat terus kan gitu. Dibikin nggak mati tapi proses penuaan tetap jalan gitu kan. Mayat hidup gitu kan. Ya, Waduh. Itu kaitan dengan kiamat juga kan. Waduh, ini menarik sekali. Kayaknya kita nggak cukup dengan satu sesi ini. Banyak yang perlu kita kulik. Dan teman-teman ini kebuka ya beberapa hal bahwa kita memang sih kalau ngelihat Instagram nih atau sosial media yang lain kita kayaknya perih banget gitu ya. Kejadian di sana tuh ya kita kena reportnya bagaimana saudara kita yang di apa namanya? yang dibantai genosida seperti itu gitu ya. Itu kasih saya kalau sebetulnya. Bagaimana? Itu tanda cinta Allah pada Palestina. Masuk di akal nggak? Nah, jadi nyambung lagi nih. Nggak apa-apa. Rasulullah bersabda, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Artinya di akhirat, umat Rasul yang benar-benar umat Rasul itu tinggal menikmati surga. Makanya nanti umat Rasulullah tidak lama di padang mahsyar. Orang lain 50.000 tahun digiring di padang mahsyar, umat Rasulullah hanya sebentar saja. Di yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, itu hanya sebentar sampai masuk surga. Kenapa? Karena dosa mereka ujilat iqabul fid dunya, sudah Allah selesaikan di dunia. Dengan siksaan tersebut. Caranya gimana? 3 kata Rasul. Yang pertama difitnah dengan fitnah. Kayak kita. Jadi kalau difitnah kita masih happy dong ya? Harusnya senang. Kenapa? Habis dosa-dosa kita. Yang penting iman kita jangan dijual dengan pangkat, jabatan, dan triliunan. Nggak apa-apa. Itu sebab cara Allah menghabiskan dosa kita. Bencana alam. Itu cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Sakit dengan tsunami, gempa. Tapi itu kesakitan terakhir. Di akhirat, dikubur saja sudah Allah berikan kenikmatan surga. Jangan dikira mereka mati yang dibantai. Tidak. Ini isu terakhir kan, bukan isu, itu berita. Gaza harum. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan surga mereka di alam barzakh. Bau kesturi kan para jenazahnya itu ya? Itu yang ketiga kata Rasul. Dengan cara apa? Kita dosa dihabiskan di dunia sehingga di akhirat tinggal menikmati surga. Wabil qasri wabil harad, dengan dibantai. Memang ada itunya? Itu hadis Rasul sahih. Allahu Akbar. Nah, ya logikanya benar juga. Kita semua pasti akan meninggal. Betul. Yang ngebunuh pun nanti juga meninggal gitu. Cuma meninggalnya mereka ini dipilihkan dengan cara termudah. Silakan. Dan dikasih kejaminan yang pilih yang mana? Mau pilih dengan dalam keadaan beriman, surga, kafir, neraka. Berarti tinggal mindset ini. Jadi mindset kita tuh memang kadang-kadang ada juga saya pada dengar bahwa sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Betul. Justru kelihatan buruk sebenarnya itu kebaikan buat kita. Jadi kita selalu positif thinking sama Allah ya. Harusnya. Kita kembalikan terus sama Allah ya. Dan itu yang Rasul sebutkan tanda cinta Allah. Innallaha yuhibbu 'abdan. Jika Allah cinta pada seorang hamba, ujilat hizu fid dunya. Allah segerakan kesusahannya di dunia. Biar di akhirat tidak susah sedikit pun. Allah tidak mau dia susah di akhirat. Jadi susahnya Allah habiskan di dunia. Di akhirat tinggal surga. Kelihatannya menyakitkan. Perih sakit. Tapi sebentar. Coba lihat hakikatnya. Mereka hidup di sisi Allah. Maka Allah ingatkan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah. Langsung di bawah arsy Allah tuh. Masya Allah. Kurang apa coba Allah pada kita? Mereka rela menikmati secuil neraka di dunia demi menukar dengan jannah. Itu yang membuat warga Palestina bertahan di Palestina walaupun mereka harus dibantai. Benar.
kita juga sebenarnya agak bingung ya, maksudnya udah digituin aja mereka nggak mau pergi dari situ. Betul. Sedangkan kemarin waktu ada apa yang tanggal 7 itu eksodus warga Israel keluar karena takutnya gitu kan. Betul. Anak-anak di sana tertanya, nanti kamu gede mau jadi apa? Nggak akan gede, saya nggak sempet gede udah meninggal kok, begitu kan? Yang mereka bilang begitu kan? Betul. Yang sampai mereka tulis namanya di tangan gitu, ketika nanti potongan tubuhnya ketemu menunjuk namanya dia ketahuan siapa. Itu kan benar-benar penanaman akidah yang luar biasa gitu. Dan kalau nggak salah saya dengar tinggal di Palestina aja dengan keadaan beriman itu udah pahala per detik. Betul. Pahala itu mengalir sepanjang mereka bertahan. Terharibat gitu katanya. Betul. Selama mereka bertahan di sana. Masya Allah. Mereka siap menjadi tumbal untuk menyambut kebangkitan Islam yang dijanjikan di tanah mereka. Jadi mereka berani menukar kenikmatan dengan sesuatu. Itu berarti iman berarti. Itu tadi kembali pada iman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ya, jadi yang kita lihat ini sesuai dengan pandangan kita, kelihatannya kayaknya unfortunate tinggal di sana, tapi justru sebaliknya. Ini merubah mindset ya, kita kembalikan semua sama Allah. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan ini kajian singkat dari Ustaz Rahmat, ini luar biasa sekali. Dan apa yang disampaikan beliau ini berdasarkan dalil semua Ustaz ya. Jadi untuk teman-teman yang kemudian merasa ini penasaran, kan mulai ini poin di mana ketika penasaran ada satu fenomena kejadian Palestina ini membuka melahirkan banyak mu'alaf. Dengan kejadian Palestina ini banyak orang yang nggak tahu apa yang kejadian Nakba 75 tahun ini apa. Banyak yang cari tahu ini permasalahannya apa. Ini kok begini nih ngapain, kenapa? Kemudian dapat hidayah. Kemudian baru tahu bahwa Islam itu difitnah sebagai teroris. Tapi faktanya bahwa negara yang terjajah adalah negara Islam. Betul. Dan nggak ada orang Islam menjajah itu nggak ada gitu. Jadi tidak ada istilah Islam penakluk, tapi pembebas. Pembebas dan bertahan gitu. Bertahan. Fatul Mekah, Fatul Qudsi, Fatul bukan penaklukan, tapi pembebas. Benar. Pencetus Perang Dunia I bukan Islam. Mereka juga membantai jutaan orang. Perang Dunia Kedua bukan Islam. Mereka juga. Pembantai manusia terbanyak Hitler, Mao Zedong, siapa lagi tuh? Stalin segala macam, nggak ada orang Islam. Tapi terorisnya yang dianggap mereka adalah orang Islam. Tapi mereka juga yang dijajah. Ya kan, ini unik kan? Mikir. Padahal Muslim kalau minoritas itu dibantai. Di Uighur, di Rohingya, di Bosnia, di India. Dengan itu keyakinan yang beda-beda tuh. Di Palestina, di mana-mana kalau minoritas Islam dijajah, tapi minoritas non-Muslim di negara Islam mereka bisa terlindung. Jadi pengusaha. Orang terkaya di Indonesia itu bukan Muslim sebenarnya. Kalau minoritas. Kalau memang mereka tahu di mana posisi dari kelompok perjuangan ini berada, katanya bersembunyi di rumah sakit, di masjid, di mana kemudian pakai human shield sebagai alasan mereka. Masa mereka nggak tahu ketika akan menyerang? Karena ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka nggak tahu, cuma menjadikan ini sebagai alasan untuk membordir Gaza itu kan. Jadi yang menariknya adalah logikanya, jika mereka tahu di mana posisi pasukan perjuangan ini berada dan mereka membumi hanguskan itu di mana mereka berada, jikapun pasukan perjuangan ini bersembunyi di Israel, apa mereka akan bantai 3.000 orang warga Israel kan gitu. Wah, kemarin ada juga tuh Hamzat juru bicara dari Palestina mengatakan, jika memang mereka punya, jadi ada human shield di rumah sakit, di tempat peribadatan, kemudian berhak untuk dibom, jika terjadi di kota kamu atau di New York lah atau di mana, kemudian menyandra orang-orang di rumah sakit mereka nih, misalnya dianggap teroris, apakah kamu akan bom satu kota New York? Nggak masuk logika gitu kan? Betul. Karena walaupun tempat yang tanpa pejuangnya nih, pembantaian itu terjadi. West Bank masih dibunuhin orang 200 orang per hari. Betul. Di Aqsa juga diintimidasi. Jadi alasan ini cuma sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Insya Allah. Ini mohon maaf nih, kita menahan waktu saatnya harus makan ke Bandung teman-teman. Tapi ini menarik, dan menariknya ini di luar dari prediksi saya pembicaraannya. Jadi maksudnya malah membuka hal-hal yang kita pikir sesuatu ini terjadi begitu aja gitu. Nggak taunya ini adalah sebuah big plan atau master plan. Betul. Tapi itu master plan-nya Allah jauh lebih bagus dibanding itu. Insya Allah. Allah Akbar. Jazakallah khair Ustaz, waktunya. Amin wa iyyakum, Allah wa fiik.
Mohon maaf kalau ada treatment atau apa namanya hal-hal yang masih belum sepadan. Nggak apa-apa. Sama-sama insya Allah. Tapi insya Allah kayaknya ini akan kita lanjutkan kembali tuhnya. Siap. Kita harus balik menjelaskan karena ini juga jihad sebetulnya. Apa Ustaz? Ini juga teaser yang belum kita omongin yang mau dibahas. Yang belum Ustaz ungkap hari ini. Kita berangkat dari komentar para pemirsa aja. Karena dari situ nanti kita buka. Ujungnya pasti ke tanah Syam. Ujung-ujungnya pasti Palestina. Masya Allah. Karena peradaban kita, episode terakhir dari peradaban manusia, the last episode of human civilization adalah Palestina. Masya Allah teman-teman semuanya, terbuka sini tabir-tabirnya. Jadi kita memandang sesuatu dengan mindset yang lebih lebih terbuka dan tahu bahwa ini semua adalah rencana Allah. Tapi bukan berarti kita berhenti dari perjuangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasa di beberapa part ini ada yang patut untuk disebarluaskan, monggo silakan diedit, ditaruh lagi di Instagramnya atau di sosial media masing-masing, ya. Tenang, itu ada logonya Cerita Untung kok. Kita tahu kok itu. Terima kasih Ustaz waktunya. Insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat antum. Amin. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.